Taiwan bertambah 2 kasus impor COVID-19 pada tanggal 21. Keduanya adalah warga Taiwan yang bekerja di Indonesia dan bisnis di Myanmar. Hingga saat ini, 509 kasus telah dikonfirmasi di Taiwan. Pada tanggal 20, kembali bertambah 1 kasus tidak bergejala, yaitu pekerja migran informal wanita Filipina berusia 30-an. Wanita ini tiba di Taiwan pada tanggal 18 dan langsung diantar ke pusat karantina. Setelah terdiagnosis, dia tetap tidak bergejala dan saat ini sedang menjalankan isolasi di rumah sakit. 那菲律宾到目前为止，仍然是一天大概有3600例左右。 CCC menyatakan wabah di Filipina telah menurun dari 6.000 kasus dalam sehari pada puncaknya menjadi 3.000 kasus per hari. Menurut statistik, tingkat terjangkit virus corona Filipina sebesar 11% merupakan tertinggi di dunia. Maka pemeriksaan penuh masih diterapkan pada penumpang dari Filipina dan tidak untuk pendatang dari negara lainnya. Pada saat pandemi COVID-19 masih merebak, musim influenza akan tiba. Untuk menghindari kesalahan diagnosis keduanya, Badan Pengendalian Penyakit Menular CDC mempercepat pembelian vaksin influenza gratis menjadi 5 Oktober. Saat ini, vaksin influenza biaya sendiri di rumah sakit diberitakan telah habis dipesan. Mengenai kekhawatiran masyarakat akan keterbatasan pasokan vaksin, CDC menegaskan bahwa mereka telah menyediakan 6 juta dosis yang sangat mencukupi. Jika permintaan vaksin biaya sendiri tinggi, produsen tentu akan berusaha untuk memenuhi permintaan. Pada tanggal 20 pagi, aksi pengusiran jet tempur Tiongkok dengan radio oleh Angkatan Udara Taiwan terekam oleh penggemar militer. Pada tanggal 18 dan 19, total 37 pesawat militer Tiongkok terbang melintasi garis perbatasan selat. Presiden Tsai Ing-wen meminta Tiongkok untuk tidak memprovokasi. 我相信这一些动作对中国来讲，对他们的国际形象来讲是没有帮助的所以我们在这里要呼吁中国必须要自我克制那不要挑衅。 Menurut Presiden Tsai, serangkaian aktivitas militer tidak hanya menimbulkan masalah lintas batas, tetapi juga mengancam perdamaian regional. Ancaman yang berulang ini akan membuat masyarakat lebih waspada dan memahami sifat rejim Tiongkok. Pakar berpendapat tindakan Tiongkok yang semakin sering setelah berkunjungnya Wakil Menlu Amerika ke Taiwan merupakan peningkatan intimidasi terhadap Taiwan untuk mengancam meningkatnya hubungan Amerika Serikat dan Taiwan. 针对性，也就是说，解放军透过这样的一个军事的途径，来达到他遏阻台美关系。 Kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar dan Wakil Menlu Amerika Kate Cross ke Taiwan telah mempererat persahabatan antar dua negara. Namun Tiongkok beranggapan Amerika telah melanggar prinsip satu Tiongkok sehingga meningkatkan aksi provokatif. Para pakar berpendapat bahwa hasil pemilu Amerika pada bulan November akan menjadi kunci perkembangan hubungan segitiga antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Taiwan di masa mendatang. 21 September adalah Hari Pencegahan Bencana Nasional. Pada pukul 9:21, Ponsel mengeluarkan peringatan nasional untuk latihan 3 prinsip penyelamatan diri, yaitu menunduk, mencari perlindungan, dan bersikap tenang. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pada pukul 10. Kementerian Dalam Negeri juga meminta operator sistem kabel untuk beralih ke saluran PTS pagi ini untuk menyiarkan informasi latihan gempa. Presiden Tsai juga hadir ke sekolah Chichong di Tainan untuk latihan evakuasi. Presiden Tsai mengatakan bahwa Taiwan terletak di zona gempa dan sering dilanda taifun. Dengan adanya persiapan, kita akan dapat menghadapi semua bencana yang datang. Kantor Kejaksaan Taipei mengakhiri penyelidikan terhadap kasus suap kolektif legislator pada tanggal 21. Legislator Su Zhenqing, Liao Guotong, mantan legislator Xu Yongming, dan 9 tersangka kasus suap kolektif lainnya digugat berdasarkan UU Pidana Korupsi. Jaksa penuntut menemukan mantan komisaris perusahaan Sogo Li Henglong dalam upaya mendapatkan kembali hak operasi Sogo diduga menyuap legislator Su Zhenqing, Liao Guotong, dan kawan-kawan untuk menekan pejabat Kementerian Ekonomi dengan amandemen UU perusahaan atau mengadakan audiensi publik. Dalam kasus ini, legislator yang terlibat menerima 50 juta dolar Taiwan uang suap. Setelah seluruh kasus dilimpahkan ke pengadilan, apakah legislator yang terlibat akan terus ditahan atau membayar jaminan? Hal ini menjadi sorotan umum. Selain itu, kejaksaan juga menemukan legislator non-partai Zhao Zhenyu terlibat dalam kasus kolusi pemakaman. Zhao dituntut ke pengadilan dan uang suap disita negara.